Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ada orang yang percaya imannya kandas karena menolak suara hatinya yang menuntunnya untuk melakukan sesuatu tindakan antisipasi, ibarat kapal karam. Like a shipwreck. Ayo beri. Saya belum kaya. Ayo kasih perpuluhan. Nanti saja, ini masih sedikit. 100.000 mau untuk apa, beli apa? Tapi dia tidak tahu 100.000 kalau diambil dari 1 miliar, bukan lagi 1 miliar. Kandas. Saudara, keadaan ini perlu ditolong oleh Rugu Penolong. Saudara lihat, kalau di jalan-jalan tol biasanya ada mobil penggerek, bukan? Ada bukan? Tolling istilahnya, tolling. Penggerek. Kandas, macet, stuck. Di derek. Saudara tahu, itu derek yang namanya komunitas sel. Namanya apa saudara? Namanya apa? Komsel, yang namanya ibadah raya. Jadi kalau Anda rasa imanmu kandas, jangan tunggu, datang dan kasih tahu. Seperti mobil kandas, itu ada free call, bukan? Mobil yang macet, free call, telepon 007, halo ini James Bond, tolong datang tarik mobil saya yang macet. Lalu tiba-tiba James Bond datang, menarik saudara ke gas. Kandas iman, tahu? Gereja yang benar, ada sumber kekuatan Allah di sana. Amen. Dan kalau engkau dalam keadaan yang kandas iman, saya berhutang miliaran rupiah, ratusan juta rupiah, saya gagal dalam ini bisnis, saya ditipu dan menipu, saya ditipu lebih banyak, saya 1 kali tipu 20 ditipu. Saya mengalami kerugian begini-begini, penyakit silih berganti, kesusahan dari satu, lolos dari mulut singa, masuk lubang buaya, dikejar oleh anjing beranak lagi. Saya rasanya mau mati tapi saya takut neraka. Mau ke surga saya rasa tidak layak. Datang pada iman, orang percaya, menyelamatkan dan membebaskan engkau. Makanya bilang, jangan jauhi dari persekutuan orang percaya. Amen. Karena di situ ada power, di situ ada kuasa yang tidak dimiliki oleh penguasa manapun kecuali Allah diam di tengah-tengah orang percaya. Datang di sana. Dan kalau saudara mau cari tahu banyak kesaksian-kesaksian, banyak yang berutang miliar-miliar, lunas di dalam gereja Tuhan. Banyak yang sakit mau mati, sembuh dalam gereja Tuhan. Banyak yang sudah hancur-hancuran, dipulihkan menjadi sebelumnya yang belum pernah terjadi, dipulihkan. Haleluya. Seperti belum pernah terjadi apa-apa. Karena Allah kita, Allah yang dapat melakukan yang jauh lebih besar dari yang pada uang kita, pengaruh kita, yang dunia dapat lakukan. Nothing kecil, itu kacang goreng. Tapi bagi Tuhan, perkara-perkara besar Tuhan siapkan. Amin. Jadi saudara kekasih, iman bisa kandas dan membawa dampak dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kita perlu orang lain. Kita perlu orang yang memberikan pesan kenabian atau kerasulan. Ketika kita karam kapal iman kita, karam kapal ekonomi bisnis kita, keuangan rumah tangga kita, karir kita. Ketika anak-anak kita mengalami karam, kandas dalam pendidikan mereka, studi mereka, usaha kita. Ada suami yang kandas, ada istri yang kandas, suami istri yang kandas. Ada anak-anak yang kandas, ada orang-orang muda yang kandas. Ada gereja yang kandas, yang tidak pernah maju-maju. Padahal gedungnya dari beton. Dia perlu orang lain. Amin. Datang. Saudara tahu, ketika kita datang, kita saling menarik satu dengan yang lain. Amen. Dan saya percaya di dalam rumah Tuhan yang tidak mungkin di dunia lakukan, mungkin di dalam rumah ini dilakukan. Amen. Di dalam rumah ini bisa ada pinjaman tanpa bunga. Tak lupa kembali. Tidak ada yang bilang amin. Di dalam rumah ini bisa terjadi semurah-murahnya 5.000 selebihnya. Kakak yang beruntung karena kakak yang menentukan harga lebihnya. Di dalam rumah ini yang bodoh, yang
tanda kutip tidak punya kemampuan apapun. Dia bisa nebeng di iman orang lain agar dia belajar dan dia menjadi iman yang kuat. Amin. Di dalam rumah ini yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu saudara yang kasih, Anda tidak bisa menyepelekan gereja lokal saudara. Saya dalam keadaan yang terpuruk 36 tahun yang lalu. Apakah saya melayani Tuhan atau tidak? Saya bingung. Saya datang di gereja yang saya percaya saya ditempatkan di situ, dan memang betul saya tempatkan di situ. Saya ditabiskan di situ menjadi pendeta. Saya dalam keadaan frustrasi. Saya merokok. Pak Ois dia bilang, kok jangan merokok. Saya nggak bisa bilang apa-apa lagi. Tapi saya dalam keadaan yang frustasi. Saya datang ke sana. Sore itu suara kenabian dari atas mimbar berkata, setiap orang yang hadir sore ini, Anda dipilih oleh Tuhan. Disitulah iman saya yang stuck bangkit kembali. Waktu saya pulang saya lupa khotbahnya bilang apa. Saya juga lupa kenal hamba Tuhan yang khotbah. Tapi saya ingat sampai hari ini, saya dipilih oleh Allah. Iman saya bangkit kembali. Coba kalau saya bilang rasa malu. Kebanyakan yang terjadi yang perlu kita waspada, orang yang sudah stuck imannya, kita naikkan statusnya. Lu suka kenalin satu kok belum? Kasih muka-muka yang gambar-gambar similar sekarang itu ada kan? Gambar-gambar muka saya jadi muda ada kan itu kan? Lu suka kenalin satu kok belum? Bautang. Akhirnya orang tahu ya dia sindir sama beta. Akibatnya orang datang, sudah beta online sah. Nanti sama on off. Kalau sudah on off, on-nya hilang tinggal off-nya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita iman kuat, orang lain yang masalah hutang, masalah penyakit, masalah kacau-kacau dalam hubungan, dalam banyak hal, bangkrut, ditipu dan segala macam, kita pikir, apalagi dia yang pernah tipu kita, dia yang pernah cundangi kita, bikin kita jengkel dan marah, kita bilang, lu cocok sudah jangan datang sini, lu datang beta tidak bisa memuji menyembah Tuhan. Itu yang menyebabkan orang tidak bisa datang gereja. Amin. Amin. Saudara kalau bisa rokok ketemu saya, rokok aja. Tegur saya, enggak, saya sudah bertobat lama. Kalau kamu belum, enggak apa-apa. Mari saya doakan kamu. Tuhan berkati dalam penghorokannya ini, supaya dia bisa sadar bahwa rokok itu membunuh dirinya sendiri. Haleluya, amin. Oh begitu Kak Yon, bukan Yon, John. Makanya di rumah saya kalau ada sales datang, mereka, Pak saya masih merokok. Oh silakan, nggak apa-apa. Tapi minta maaf saya ini lupa siapkan. Saya bilang tidak ada, saya lupa siapkan merokok, asbak rokok. Oh begitu kakak. Oke. Tapi sebelum dia pulang saya layani dia Injil, lihat terima Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita jangan, kadang-kadang kita ini lebih dari Tuhan Allah. Kita yang atur Tuhan Allah. No. Anugerah memberikan kesempatan yang kedua. Kedua artinya selalu ada. Kedua artinya apa? Jadi kandas-kandas iman kita mesti jaga supaya menolong orang-orang itu, supaya jangan sampai saudara kasih sudah kandas lalu hilang semuanya. Saya kasih kesaksian. Saya dalam keadaan yang kandas. Saya datang persekutuan tuh malam-malam. Saya tukang khotbah di sana. Tukang khotbah, tukang membuat, tukang segala macam di sana. Maksudnya yang firman apa, pimpin pujian segala macam. Tiba-tiba saya kandas iman, saya datang berdiri-berdiri. Begitu saya lagi stres, bingung-bingung, satu saudara datang. Saya lihat Kak John ada berkhotbah begini. Wih, saya dibangkitkan kembali. Betulkah? Ya, betul. Dan ternyata betul. Hari ini saudara lihat saya khotbah kan? Pesan kerasulan itu penting. Nah kita lihat di dalam 2 Raja-Raja. Saya akan simpulkan apa yang saya bicarakan ini. Iman dan antisipasi. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Oke, saya ambil yang pertama saja di situ. Ada salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Dia berseru, hambamu ini suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih pinjol, pinjaman online, penagih hutang,
penagih kredit, penagih koperasi sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saudara lihat, ini dia terancam. Dalam keadaan yang seperti itu, lalu Elisa bilang begini. Ayatnya yang kedua. Dia bilang apa? Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Wah, dia senang. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Katakan, kecuali apa? Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit, alias apa? Banyak. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, guci-gucimu itu, jergan-jerganmu, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus apa? Menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada bejana. Lalu berhentilah minyak mengalir. Ayat 7 baca bersama saya. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata kepadanya, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anakmu. Jangan lupa perpuluhan. Saya tambah itu. Sebab kadang-kadang kita sudah berkati, lupa. Ada yang goyang-goyang kepala. Betul, itu beta. Siapa yang tidak pernah berutang? Semua orang pernah alami. Ini nabi lagi, lebih dahsyat. Tapi saudara lihat, nabi memerlukan nabi. Nabi saja perlu apa saudara? Apalagi jemaat biasa. Jadi dengan kata lain, perempuan ini, dia datang. Disinilah ilustrasi bagaimana kisah nyata iman dan antisipasi. Saudara lihat, dia ambil keputusan untuk dia bertanya kepada Elisa. Dia menyampaikan kepada Elisa. Dengan kata lain, saudara harus punya nabi dalam hidup saudara. Nabi sekarang ini mungkin saudara cari dapat. Nabi palsu paling banyak. Heran, orang berani kasih tahu nabi palsu tapi tidak berani kasih tahu nabi yang benar. Nabi adalah figur otoritas yang Anda percaya dia mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran secara konsisten, continually, terus menerus, hujan angin, siang malam, dia selalu memberikan masukan, pengajaran, mensupport Anda. Itu Nabi. Itulah Rasul. Mereka membangun fondasi iman. Nah, saudara mesti punya orang itu. Supaya apa? Supaya mereka akan berbicara kepada saudara agar kita bisa mendapatkan sebuah patokan. Nah, ada nabi bersifat universal, ada rasul bersifat universal, ada penginjil bersifat universal, ada pengajar gembala bersifat universal. Dia gembala untuk bangsa-bangsa, tapi ada gembala-gembala lokal yang saudara bisa terima dari mereka. Rasul-rasul lokal yang mungkin mereka penatua jemaat, mungkin mereka seorang pastor, gembala jemaat. Tak peduli sebutannya apa, tapi paling tidak saudara punya komitmen yang benar. Bahwa saya percaya kalau diarahkan apa pasti benar, pasti saya lakukan. Saudara, janda ini dalam keterpurukan anaknya akan diambil menjadi budak. Dia datang pada Elisa. Dan Elisa menyuruh, di situ dikatakan apa yang janda ini lakukan pada saat berikutnya itu mengungkapkan imannya. Setiap rumah yang dia kunjungi adalah langkah iman dia. Setiap permintaan untuk meminjamkan tempayan-tempayan atau guci-guci itu adalah ekspresi antisipasi. Haleluya, amen.
Memang dia tahu, dia kadang-kadang saudara yang kasih, kita merasa bahwa ini suruhan aneh. Ini mungkin bukan dari Tuhan, setan king. Tapi dengar baik-baik. Janda ini dia melakukan, dan setiap tempayan atau guci yang dia kumpulkan memberi kesempatan lebih besar untuk mengungkapkan dirinya dan kekuatan Tuhan. Tiap kali anak-anaknya pergi pinjam, dia mulai bayangkan, Nabi udah omong pasti sesuatu terjadi. Saudara mulai bayangkan apa yang terjadi waktu dia tutup pintu rumahnya. Tak, tutup pintu. Lalu jergen-jergen saudaranya, ada yang bimoli, ada yang merek-merek lain, saudara kasih dari situ. Ada yang bekas gula air dibuang dulu isinya, saudara kasih bekas-bekas semuanya itu, lalu dimasukin. Dia jual satu bagian, ibunya tuang, lalunya saudara anak yang lain supply. Taruh. Saudara kasih, apa yang kamu lihat? Seandainya dia berkata, tetangga orang sebosan dan beta. Ini tetangga dong beta pinjam habis, ini tetangga dong beta tipu habis, ini tetangga dong beta gosip habis, ini tetangga dong beta siram air kotor di rumpung halaman. Dia sudah takut. Di sini apa yang terjadi? Dia tidak pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi dia percaya bahwa apa yang Elisa sampaikan adalah pesan ilahi, pesan supernatural yang dia harus tangkap. Dan ketika dia ambil, satu persatu datang, Alkitab berkata, dia tuang. Coba katakan, dia tuang. Katakan, dia tuang. Apa saudara? Dia tuang. Minyak terus apa? Mengalir. Dengan kata lain, antisipasi saudara yang akan membatasi berkat mengalir atau tidak. Sebanyak-banyaknya antisipasi, sebanyak berkat itu mengalir dalam diri saudara. Jadi jergen atau tempayan atau guci-guci itu, the jar itu adalah antisipasi iman. Kenapa pinjam? Supaya kita sadar bahwa kita makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lain, sekalipun capres kita berbeda. Haleluya. Amin. Saudara lihat, dia datang. Ini sangat luar biasa mengajarkan kepada kita bahwa prinsip ini. Jadi saudara lihat, janda ini bukan tutup malu, bukan. Dia penuh kayak kadang-kadang antisipasi, orang menganggap tidak tahu malu. Apa saya katakan? Kadang-kadang apa? Antisipasi dianggap apa? Tidak tahu malu, kulit tabal, sok-sokan, gaya-gaya. Dan kalau orang tidak tahan itu, antisipasinya macet. Nanti kalau mereka bikin itu, mereka bilang apa? Nanti tanya leh, lu pendeta siapa? Beta mau ngomong salah-salah nanti bisa tipu lah. Jadi jangan, lebih jangan. Akibatnya dia tidak rela. Antisipasi pada awalnya menakutkan, tapi ketika engkau melangkah, Tuhan berkata, saya ada di sini menyertai. Wow, dia rasa. Dan coba saudara mulai bayangkan, tiba-tiba tetangga ada SMS, weh dia kasih pinjam 7 jergen, statusnya di sebelah pinjam 17 jergen. Lalu dia telepon, kok lu bisa, itu ibu pinjam, janda itu pinjam jergen banyak, kamu 17, kamu berapa? Beta 7, satu bekas gula air, bekas pikul, dia pelaksan. Lalu di sebelah lagi 3-4. Mereka sudah, ini kalau zaman ini kan sudah online di mana-mana kan, Facebook, ada sudah taruh Twitter, sudah digas, sudah taruh di sana, di IG-nya sudah, akhirnya bahkan sudah sempat TikTok waktu anaknya masuk pinjam, tok tak pinjam jergen. Bingung dia. Tapi dengar, dia tutup pintu artinya apa? Di luar itu godaan, di dalam saya dengan Tuhan. Tutup pintu artinya apa? Matikan HP saudara. Status semua jangan dibaca, jangan percaya intimidasi dari luar, jangan percaya suara sumbang, percaya suara Nabi. Dan saya katakan 21, 31, tahun percepatan peningkatan supernatural untuk saya dan saudara, untuk saudara dan saya. Amen. So lakukanlah pinjam jergen, pinjam tempayan. Pinjam tempayan itu apa? 4 legasi. Pinjam tempayan itu apa saudara? Berani ambil. Kak, saya mau bawa mobil saja.
Tiap minggu saya bawa, saya kondektur kak saya mau datang bantu masak-masak. Habis masak nasi, hilang. Gak apa-apa, nanti bantu masak nasi saudara. Saya mau datang masak nasi 1 bulan 1 kali, 1 minggu 1 kali. Saya bantu ini, saya mau jadi apa? Cari murid-murid untuk datang membawa mereka di Tunas Bangsa. Saya mau buka kursus ini, kursus itu, kasih latih orang supaya mereka jadi wise person. Saya mau ambil bagian, kasih sekolah saya, anak saya dokter, anak saya guru, perawat atau apa. Saya mau bikin, Pak, 4 legasi itu tolong jelaskan kepada saya apa yang saya bisa lakukan. Oh, saya mau tanam pohon jati 1000 pohon atau 100 pohon atau 10 pohon supaya nanti 5 tahun kemudian pas anak saya jadi dokter, saya potong pohon itu, bikin tempat praktek untuk dia. Haleluya, amin. Antisipasi. Karena itu jemaat ini tidak kurang alat, amin saudara, tidak kurang bahan peraga untuk kita ambil bagian. Bilang kiri kanan, tempayan terlalu banyak di VLC. Ini dia. Nah, umat Tuhan, waktu berhenti, apa yang terjadi? Ketika dia berkata, masih ada lagi jergennya, masih ada lagi tempayannya. So habis mama. Langsung mamanya lepas, mama bilang, tos, Tuhan ajaib. Apa saudara? Tuhan ajaib. Langsung anaknya yang satu bilang, mama, jangan lupa Nabi itu suka wajib, suka lapar. Waktu datang membawa wajib dan lapar, Nabi bilang, Nabi dan sudah lama tidak makan yang manis-manis. Nabi ini 1 minggu baru makan nasi 2 kali. Dan Nabi suka apa sah? Lu babi bawa hidup, babi hidup saja. Dengan kata lain begini, mereka mengagumi Tuhan. Dan mereka datang kepada Nabi itu, mereka berkata, Bapak pendeta, Bapak penatua, Kak, Pak, Om, terserah mau panggil itu Nabi apa saja. Hei orang muda, apa yang kamu perkatakan itu benar. Sekarang lihat, apa yang harus, what shall we do with all the full jars? Apa yang harus kamu lakukan dengan jergan-jergan yang penuhi? Saudara tahu dia bilang apa? Pergi dan jualah. Dengan kata lain, antisipasi tidak menjadikan kita pasif. Amin saudara. Di kebun orang malas ada harta. Saya sebut bilang apa? Saudaraku yang kekasih, Nabi itu bilang pergi dan jual. Dan apa yang terjadi? Menjelang bulan Desember, pergi dia jual, lalu pasti orang ingat kan tadi ada pinjaman itu kan? Pinjam jangan lupa. Apa? Pinjam jangan lupa kembali ya. Jangan lupa kembali atau kasih kembali. Kasih kembali, bukan kembali. Kadang-kadang kita potong kata-kata, saudara kasih. Dengan kata lain, si janda dan teman-teman dan anak-anaknya, mereka datang dan mereka menjadi kesaksian. Tante, kemarin tuh kan ada bekas ini gula tuh tapi beta goyang-goyang ada cicak di dalam hati dia buang. Ini ada bimuli asli sorga. Di luar catatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ini minyak fresh dari surga, tante pakai tidak akan habis. Coba goreng tempe, sisa untuk tahu tempe. Tante bilang, baju, lu pendeta siapa? Elisa siapa? Tonino. Terjadi dalam nama Yesus. Amin. Nah tolong kasih tahu, pas minta alamat di mana? Sudah nanti bisa Sherlock dan tante. Tante bilang, beta belum bisa ke itu pada. Caranya bagaimana? Sudah Zoom saja, sudah Facebook saja, sudah link saja. Akhirnya tante semua ramai-ramai datang merayakan dan menyanyi. Ini tahun percepatan dan pendekatan supernatural. Dan percaya, mari kita berdoa, angkat tangan saudara. Haleluya! Mari kita berdoa saudara kakak. Nanti minggu depan sambung lagi. Tidak ada. Ku percaya semuanya mungkin. Masih ingat lagu ya? Oke.
Haleluya. Berapa banyak yang setuju bahwa dalam jemaat ini banyak jerigen atau guci-guci atau tempayan. Kalau engkau sudah lihat guci dan tempayan itu ada, mari nyanyikan dengan berdiri bersama-sama. Ku percaya semuanya mungkin. Mari umat Tuhan, jangan pikirkan dirimu sendiri, pikirkan kemajuan kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepada engkau. Ku percaya semuanya mungkin, dan tak ada yang mustahil bagimu. Cukup satu katamu saja, dan gunung-gunung pun berpindah. Katakan, ku percaya. Ku percaya semuanya mungkin. Amin. Yes, Lord. Oh, ada yang mustahil bagimu. Cukup satu katamu saja, dan gunung-gunung pun berpindah. Karena bersamamu tembokku. Mari kita datang dengan iman satu di dalam kepercayaan kita kepada firman Allah. Dihancurkan, ku lebih dari pemenang. 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 Katakan. Ku lebih dari pemenang. Karena bersamamu. Karena bersamamu tembokku, dan juga benteng-benteng dihancurkan. Katakan ku lebih. Ku lebih dari pemenang. Katakan ku lebih dari pemenang. Ku lebih dari Pemenang. Haleluya. Bilang di kiri kanan, kau lebih dari pemenang. Kau lebih. Bilang di kiri kanan, kau lebih dari pemenang. Bilang di kanan atau kiri, kau lebih. Oke, bilang kepada saya. Yes, amin, amin, amin. Yes, amin. Aku lebih dari pemenang. Katakan ku lebih. Ku lebih. dari Pemenang. Kasih pujian bagi dia sama. Dan berdahsyat dan luar biasa. Amen. Silakan saudara duduk kembali.